Antartika adalah wilayah yang masih penuh dengan misteri dan teka-teki. Bukan semata apa yang tampak sebagai identitas fisik wilayahnya yang terselimuti es, melainkan apa yang tidak kelihatan dan tersembunyi di balik lapisan esnya yang tebal selama jutaan tahun. Salah satu yang paling menarik adalah masa lalu Antartika yang tersimpan jejak kehidupan. Ya, para ilmuwan percaya kalau dulunya Antartika adalah wilayah subur, hangat, dan dihuni banyak spesies purba seperti tumbuh-tumbuhan hingga dinosaurus. Kemudian berkembang menjadi peradaban maju yang canggih dengan penemuan beberapa artefak kuno. Lantas, rahasia tersembunyi apa yang ditemukan di sini? Benarkah hal tersebut membuat gempar para ilmuwan? Kendati sebagian besar wilayahnya ditutupi lapisan es yang membuat penelitian paleontologis menjadi sangat sulit. Bagian benua dan pulau-pulau yang terbuka. Seperti pada batuan dasar pegunungan Transantartika atau pinggiran pantai dan pulau-pulau kecil di semenanjung Antartika, telah menghasilkan beberapa penemuan fosil yang menakjubkan. Hal itu membantu memberikan gambaran masa lalu Antartika. Salah satunya adalah masa-masa yang relatif subur dan penuh kehidupan sebagai bagian dari Gondwana dan Pangaea. Fosil-fosil tersebut berupa tumbuhan, krustasea, cephalopoda, binatang laut dan serangga hingga ikan, burung, mamalia, dan reptil. Serta tak terkecuali Archosaurus Mesozoikum yang secara universal yakni dinosaurus. Menariknya, beberapa fosil Antartika pertama yang pernah ditemukan sama sekali tidak ditemukan oleh ahli paleontologi. Kapten Robert Falcon Scott, penjelajah Inggris yang terkenal pada 1911 hingga 1912, berhasil mengumpulkan sekitar 40 pon batu yang mengandung fosil biji pakis. Spesimen yang membuktikan bahwa Antartika dulunya cukup hangat untuk mendukung kehidupan. Pada 1986, fosil Ankylosaurus kapur akhir Antarctopelta ditemukan di Pulau James Ross di lepas semenanjung Antartika. Ini menjadi temuan pertama sisa-sisa dinosaurus awal yang berhasil diidentifikasi. Tak lama berselang, para ilmuwan mengumumkan penemuan fosil lainnya di tengah pegunungan Transantartika pada 1990 dan 1991. Para ahli dari tim paleontolog American Museum of Natural History and Museum Victoria Australia tersebut menemukan tulang-tulang Crylophosarius ellioti, spesies yang disebut-sebut baru bagi ilmu pengetahuan di Gunung Kirkpatrick. Fosil ditemukan dalam formasi batuan berusia sekitar 190 juta tahun dan berasal dari periode Jurassic awal. Kondisinya relatif utuh dengan tengkorak dan beberapa bagian tubuh lainnya terawetkan dengan baik. Di samping spesimen ini terdapat tulang Pterosaurus, sejenis reptil terbang. Reptilodon, reptil mirip mamalia dan spesies baru yang dinamakan Glacialisaurus hammeri. Berbagai penemuan fosil ini semakin membuktikan bagaimana Antartika dulunya berbeda dari apa yang kita kenal hari ini. Graham Hancock, penulis Inggris yang terkenal, mengatakan dalam sebuah talk show mengenai rahasia tersembunyi Antartika, bahwa iklim bumi sangat berbeda dengan yang ada saat ini. Dan tidak diragukan lagi, ada suatu masa di mana Antartika masih sangat subur dan hijau. Pertanyaannya adalah, apakah itu subur dan hijau selama masa hidup spesies manusia? Disinilah letak kesulitannya.
found fossils on Antarctica. There's undoubtedly a time when Antarctica was lush and green. The question is, was it lush and green during the lifetime of the human species? Yes, this is where it gets tricky. And this is where it gets tricky. Our Di sini kita mungkin harus mengakui di antara sekelompok ahli teori budaya pop dan penggemar konspirasi, sudah menjadi kebiasaan umum untuk percaya bahwa es Antartika menyimpan sisa-sisa peradaban kuno, yang dibayangkan jauh lebih maju daripada masyarakat modern hari ini. Tidak sedikit yang mengaitkannya dengan pengaruh atau asal-usul makhluk luar angkasa. Ya, kemungkinan kalau manusia prasejarah bisa hidup di Antartika pada saat benua ini tidak tertutupi es dan malah menjadi Taman Eden. Yang sebenarnya adalah hipotesis yang mendapat dukungan di beberapa kalangan. Pada 1998, di sudut terpencil Antartika, para ilmuwan telah menemukan sisa-sisa struktur batu besar dan artefak lainnya, yang diperkirakan berusia ribuan tahun. Penemuan ini disebut-sebut bukti pertama peradaban kuno di benua es, serta dipuji sebagai salah satu penggalian arkeologi terpenting di abad ini. Berlokasi di pesisir Queen Maud Land, Antartika Timur, tim arkeolog dari Universitas Cambridge dan Universitas Tübingen menemukan sejumlah perkakas batu, perhiasan, dan tembikar. Artefak ditemukan dalam lapisan tanah yang tersembunyi di bawah lapisan es setebal beberapa meter. Seperti yang sudah disebutkan, bukti radiokarbon menunjukkan artefak ini berasal dari periode sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kendati demikian, para ahli masih belum dapat mengetahui komunitas atau spesies apa yang pernah tinggal di sini. Sejauh ini analisis lebih lanjut menunjukkan adanya peradaban nomaden yang mungkin saja tinggal di beberapa wilayah Antartika selama periode iklim yang lebih hangat. Belum lama ini, sebuah tim peneliti telah mengungkap misteri lain yang tersembunyi di kedalaman Antartika. Terkubur selama lebih dari 34 juta tahun. Struktur geologi ini disebut sebagai keajaiban geologi yang tersembunyi. Hamparan perbukitan dan lembah yang dibentuk oleh sungai-sungai kuno. Ditemukan pada 2008 oleh tim ilmuwan dari British Antarctic Survey atau BAS bersama peneliti dari Badan Antariksa Eropa atau ESA. Di lembah subglasial Gambursev, Antartika Timur. Struktur yang berhasil terdeteksi tersebut berupa pegunungan bawah es dan danau kuno subglasial. Sebelum eksplorasi ini dilakukan, para ilmuwan hanya memiliki gagasan yang samar tentang kapan, bagaimana, dan mengapa gunung-gunung dan bentang alam yang kini terkubur di bawah lapisan es terbesar di dunia terbentuk. Lantas apa signifikansi temuan ini? Ia memiliki ketinggian hingga 2.700 meter dengan danau subglasial yang terletak di lembah-lembahnya. Yang menarik sekaligus mengejutkan peneliti sebagaimana dipublikasikan laman resmi British Antarctic Survey. Temuan baru ini menunjukkan area bebatuan kuno seukuran Inggris yang diperkirakan merupakan bagian dari pantai Antartika Timur telah hilang seluruhnya. Sebagai gantinya mereka menemukan sebuah tanggul yang terbuat dari bebatuan yang lebih muda dari yang diperkirakan. Ini pada gilirannya menunjukkan wilayah Antartika Timur lebih sedikit dari perkiraan sebelumnya, yang merupakan bagian dari benua kuno tempat terbentuknya Antartika. Penemuan ini di sisi lain juga memberikan wawasan baru tentang dinamika es dan sejarah geologi di tanah es ini. Di bawah permukaan es danau Antartika yang terkubur di dalam air super asin tanpa cahaya dan oksigen, yang juga cukup dingin untuk membekukan air laut. Para peneliti kini menemukan bahwa beragam komunitas bakteri telah bertahan selama ribuan tahun. Apa yang ditemukan ini sangat menarik dan tak banyak dieksplorasi.
Seperti diketahui, mikroorganisme yang ditemukan di Danau Vostok ini berevolusi untuk hidup tanpa cahaya atau oksigen. Setelah tertutup oleh Glacier Taylor di lapisan es Antartika Timur hingga 2 juta tahun lalu. Para ilmuwan memperkirakan suhu danau tersebut sekitar -10 Celcius. Namun, airnya tidak membeku karena mengandung banyak garam, sekitar 4 kali lebih banyak daripada air laut. Ya, kondisi mikroba yang sangat terawetkan memungkinkan untuk analisis DNA dan studi lebih lanjut. Meski demikian, penemuan organisme sederhana di reservoir yang belum dipetakan ini memberikan bukti lebih lanjut tentang kondisi ekstrim yang mungkin dapat dialami kehidupan di planet lain. Sebuah tim ilmuwan yang berani telah bertahan lama dalam kondisi yang tidak ramah di gurun es Antartika untuk beberapa waktu terakhir. Belum lama ini, mereka mengumumkan telah menemukan sesuatu yang tak kalah menarik pada awal 2023, yakni berupa 5 meteorit baru termasuk batu luar angkasa seberat lebih 7,5 kg. Tim ilmuwan termasuk peneliti dari Universitas Chicago Maria Valdez yang memperkirakan bahwa dari 45 ribuan meteorit yang ditemukan sepanjang sejarah Antartika, hanya 100 atau lebih yang ukurannya sebesar meteorit yang baru ditemukan ini. Penemuan meteorit raksasa ini pada gilirannya menambah daftar benda-benda luar angkasa yang terjebak es Antartika. Mungkin tak banyak yang tahu, meteorit bernama ALH84001 yang ditemukan di ladang es barat jauh Allan Hills pada 1984 hingga 1985 ini menjadi meteorit paling memukau dan ikonik yang ditemukan di Antartika. Pasalnya, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini, ALH84001 dianggap sebagai meteorit tertua yang berasal dari Mars dan diperkirakan mengkristal dari batuan cair 4,091 miliar tahun yang lalu. Penemuan tersebut di sisi lain sempat mengundang beragam spekulasi dan teori, termasuk tentang keberadaan makhluk luar angkasa di Antartika yang membawa batu tersebut. Tapi apapun itu, berbagai penemuan demi penemuan di Antartika semakin menunjukkan betapa misteri gurun es ini masih tetap menarik imajinasi para ilmuwan di seluruh dunia. Apakah kamu termasuk?